Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Widya Elsa Nursifa dari kelas 1 Syam 4. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apa itu teknologi komputer? Pengertian tentang komputer ada banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Di sini saya akan kemukakan pendapat dua para ahli. Yang pertama, menurut Robert H. Blismer, merupakan alat elektronik yang memiliki banyak tugas mulai dari menerima input, memproses input sesuai instruksi, menyimpan perintah-perintah tersebut dan merubahnya menjadi output dalam bentuk informasi. Yang kedua, peneliti V.C. Hamacher, komputer seperti alat hitung elektronik yang cepat yang bisa menerima input berupa digital, lalu akan memprosesnya berdasarkan pada program yang tersimpan dalam komputer dan mengeluarkannya dalam bentuk output berupa informasi. Nah, bahwa bisa kita simpulkan dari dua pendapat para ahli itu, bahwa definisi sederhana dari komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima perintah berupa input, yang mana nanti inputnya ini akan diproses dalam sistem komputer yang menghasilkan output berupa informasi kepada penggunanya. Pertanyaan yang kedua, apa itu teknologi komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran kata, tanda, atau informasi kepada orang lain. Dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi. Kita memahami orang lain karena komunikasi. Komunikasi yang efektif membuat orang lebih dekat dan bersama. Mampu berkomunikasi dengan baik merupakan hal yang penting setiap manusia. Komunikasi penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Sedangkan teknologi komunikasi mengacu pada semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Dalam iklim secepat ini, efisiensi dan kenyamanan adalah kunci keberhasilan teknologi komunikasi. Nah, kesimpulan tentang teknologi komunikasi adalah sebuah sistem, peralatan, atau perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, dan untuk meningkatkan indera pendengaran dan melihat, dan untuk digunakan mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Pertanyaan yang ketiga, apa itu industri 4.0? Di sini saya akan mengemukakan dua pendapat para ahli. Yang pertama adalah Angela Merkel tahun 2014. Ia berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Pendapat yang kedua dari ahli Herman DKK tahun 2015 yang mengatakan bahwa industri 4.0 adalah sebuah industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja dan kapan saja dengan pemanfaatan IT atau teknologi informasi berupa internet, GPS, IoT, iOS, guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana penerapan teknologi dalam dunia pendidikan? Pertama, menggantikan peranan manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Kedua, memperkuat peranan manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, sebagai sumber bahan belajar. Sekian dari saya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan jawaban dari saya yang kurang tepat.
Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.